Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10, 11 dan yang ke-12 dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ayat ini jelas ditulis oleh Raja Daud. Dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sadarkah kita bahwa kita harus yang namanya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ini yang artinya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bahwa dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sadarkah kita adalah orang-orangnya yang kudus? Sadarkah kita adalah anak-anaknya yang sudah dipilih oleh Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang kudus? Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang Tuhan, yang takut akan Tuhan? Sehingga dikatakan ayat yang 11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Singa-singa muda ini melambangkan kekuatan, kegagahan. Bahkan singa-singa muda bisa kelaparan, yang artinya orang yang kuat, orang yang gagah bisa kelaparan. Tetapi jelas dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Apakah kita sudah mencari Tuhan? Itu pertanyaan dasarnya. Apakah kita benar-benar sudah mencari Tuhan secara utuh dalam hidup kita, sehingga kita sudah mendapat apa yang baik? Makanya dikatakan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Kalau kita paham kita sudah mencari Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan yang baik, kita akan merasa full dengan kasih Tuhan dalam hidup kita, tidak lagi setengah-setengah. Makanya dikatakan bahwa tidak kekurangan suatu pun yang baik. Tidak kekurangan karena apa? Mencari Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan. Karena apa? Mengerti apa yang Tuhan mau, sehingga dia benar-benar mencari Tuhan secara utuh. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Betapa pentingnya takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah takut sejauh ini? Selama kita hidup, apakah kita sudah takut akan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar takut akan Tuhan? Sehingga Raja Daud katakan bahwa marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Bahkan ketika Raja Daud mengerti takut akan Tuhan, memahami arti takut akan Tuhan, dia bukan hanya mencari Tuhan, tetapi dia mengajarkan, dia memberitakan, dia memberitahukan kepada orang lain bagaimana takut akan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau kita mengerti takut akan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita mengerti kita sudah mengikuti jalurnya Tuhan, kita takut akan Tuhan, kita harus mengajarkan apa yang menjadi seharusnya yang harus kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di luar sana mengatakan mereka adalah Kristen. Banyak orang di luar sana mereka mengatakan anak-anak Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah mengajarkan yang menjadi kebenaran dalam firman Tuhan? Bukan menjadi apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tapi kita belajar mengikuti apa yang Tuhan mau, sehingga kita relevan dengan firman Tuhan. Kita sejalan dengan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang mengikuti kita, tetapi kita yang mengikuti firman Tuhan. Sekehendaknya Tuhan, sekehendaknya firman Allah. Sehingga jelas dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Makanya dikatakan bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Apakah orang-orang yang kudus sudah takut akan Tuhan? Apakah orang-orang yang kudus sudah benar-benar takut akan Tuhan? Bukan hanya sebagai omongan, bukan hanya sebagai validasi. Kita adalah orang-orang yang kudus, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Tetapi apakah kita sudah benar-benar mengetahui apa yang menjadi keharusan dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah
pisahkan antara tanggung jawab dan hak. Seringkali kita hanya menuntut hak kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberkati saya? Mengapa Tuhan tidak menuntun saya? Mengapa saya masih mengalami ini, itu? Banyak hal yang kita alami. Tetapi apakah kita sudah benar-benar takut akan Tuhan? Mencari Tuhan secara utuh dan mengajarkannya. Bukan hanya mengetahui, bukan hanya mencari, tetapi menyalurkan, mengajarkan, mendidik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya mendapat, tetapi kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana kita hidup, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hal hidup kita, apapun yang kita lakukan, biarlah kita menjadi garam dan terang. Kita percaya bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan secara utuh. Mungkin di luar sana banyak orang yang gagah perkasa, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka hal yang baik pun tidak akan kekurangan dalam hidup kita. Meskipun tantangan, goncangan, hal yang menakutkan di dunia ini, kita akan mengerti Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar untuk mencari Tuhan. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan ada dalam hidup kami. Kami mau belajar mencari Tuhan secara utuh, bukan hanya secara validasi kami mengenal Tuhan bahwa kami anak Tuhan, tetapi kami mau mencari Tuhan dan memberitakan firman Tuhan secara utuh bagi orang lain. Bukan hanya diberkati, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai kami lebih lagi di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.